Shalom, selamat pagi semua. Segala pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat perlindungannya di dalam kehidupan kita semua. Harapan saya semoga kita semua sehat, tetap teguh dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa kita merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu jalan keluar dari kekhawatiran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bahagian firman Tuhan ini yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat 34. Nah, tulisan tebal bagian ini ataupun tajuk bahagian ini ialah janganlah khawatir. Nah, saya akan membaca ayat 33 untuk kita dan saudara-saudari boleh membaca ayat ini, bahagian ini daripada ayat 25 hingga 34. Nah, ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebelum kita lebih lanjut dalam bagian firman Tuhan ini, saya ingin bertanya, siapakah yang tidak pernah khawatir dalam kehidupannya? Saya percaya semua orang pernah merasa khawatir. Teristimewanya pada waktu kita memikirkan tentang keperluan hidup kita setiap hari maupun masa depan kita. Nah, pada masa kini kita berada dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin sukar. Sudah pasti ramai orang yang merasa khawatir. Keadaan ekonomi yang tidak stabil dan banyak sektor pekerjaan ditutup, ramai orang kehilangan pekerjaan, dan ditambah lagi dengan wabah penyakit yang semakin menakutkan dan sebagainya. Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang terlepas daripada pandangan Tuhan. Dan Tuhan pasti mempunyai rancangan yang indah di sebalik semua yang terjadi. Dan juga pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, merujuk kepada ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ia merupakan ungkapan Tuhan Yesus waktu dia berkhotbah di atas bukit. Nah, dalam khotbahnya ini Tuhan Yesus mengajar supaya kita jangan khawatir. Nah, dalam ayat 33 yang kita baca tadi, Yesus sedang menunjukkan cara atau jalan keluar dari kekhawatiran. Nah, dalam khotbah Tuhan Yesus sebelum ini, ia mengajar tentang memberi sedekah, berpuasa, dan harta di surga. Nah, tujuan semua pengajaran Yesus ini adalah mendorong para pendengarnya untuk mengutamakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Nah, manakala dalam bagian firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi hari ini, Yesus mengajar tentang kekhawatiran. Dan dia berkata, janganlah khawatir. Nah, sudah pasti Tuhan Yesus sudah tahu masalah dan keutamaan para pendengarnya pada masa itu. Dan mereka selalu mengutamakan harta yang ada di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, dalam Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ini berarti bahwa Yesus mengetahui hati mereka. Nah, Yesus juga memberi pengharapan kepada mereka dan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa kita yang di surga. Nah, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa memintal, dan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, maksud perkataan Tuhan Yesus ini, Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya supaya para pendengarnya dapat mengerti tentang pemeliharaan Allah yang sempurna atas segala ciptaannya. Jadi pertanyaannya, kalau pemeliharaan Tuhan itu sempurna, mengapa kita harus khawatir? Dan orang yang masih khawatir menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Allah dan janji pemeliharaannya. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, berdasarkan kepada ayat yang kita telah baca tadi, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat 33.
saya akan membawa kita melihat satu jalan keluar daripada kekhawatiran hidup kita. Yaitu yang pertama, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu apa maksud, apa pengertian tentang kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang yang percaya, termasuk saya dan saudara. Manakala makna kebenaran adalah merujuk kepada pribadi Yesus sendiri adalah kebenaran, dan kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan atas seluruh aspek kehidupan kita, atau menempatkannya sebagai prioriti, keutamaan dalam seluruh hidup kita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dan apakah makna di sebalik perkataan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Maksudnya ialah kita harus mengutamakan Tuhan dan keselamatan jiwa kita daripada yang lain, karena ia jauh lebih berharga daripada kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini bukan berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab kita di dunia ini dan tidak perlu berdikari ataupun berusaha untuk mencari dan mendapat apa yang kita perlukan. Bukan. Maknanya kita mengutamakan pekerjaan Tuhan sebagai prioriti, mencari keselamatan, hidup taat kepadanya, memberitakan kabar gembira mengenai kerajaan Allah kepada orang lain, maka Allah akan menjaga segala urusan kita sesuai dengan janjinya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, orang percaya yang belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidupnya akan terhibur karena pekerjaan Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong setiap masa. Dan Allah sendiri akan menambahkan apa yang mereka perlukan setiap masa sesuai dengan cara dan kehendak Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu kita perlu ingat bahwa Matius 6 ayat 33 ini bukanlah suatu formula untuk memperkayakan diri, karena ayat ini seringkali salah digunakan oleh pengajar yang tidak bertanggung jawab. Mereka mempromosikan Injil kemakmuran dan mereka selalu berkata, Allah ingin memberkatimu dengan kekayaan. Pengertian ini bukan nasihat Alkitab dan tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33 ini adalah menjelaskan tentang bagaimana cara Allah bekerja dan memberkati umatnya yang percaya dan yang selalu mengutamakan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Nah, walau bagaimanapun masih banyak orang yang masih ragu atau kurang percaya kepada janji Tuhan ini ataupun perintah Tuhan ini, apalagi melakukannya. Nah, orang yang sentiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya pasti diberkati oleh Tuhan, dan mereka tidak akan merasa khawatir tentang hidup mereka baik di dunia ini maupun pada masa yang akan datang, sebab mereka percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, menurut Paulus, apakah itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan juga Paulus juga menasihatkan jemaat di Kolose, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1b dan ayat yang kedua. Nah, maksud ayat ini, orang yang mengutamakan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran akan menerima berkat yang terpenting ataupun yang terutama, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus di surga. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, apakah upah bagi mereka yang mengutamakan kerajaan Allah? Lukas pasal 18 ayat 29 hingga 30. Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istri atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anak akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, maksud ayat ini ialah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Mereka bukan hanya menerima berkat secara jasmani di dunia ini, tetapi juga berkat rohani, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita juga melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6
ayat 25 hingga ayat 26 dan juga ayat 28 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa meminta." Saudara, maksud ayat ini, orang yang mengutamakan dan terus-menerus mencari Tuhan dan akan dipelihara oleh Tuhan dan dicukupkan oleh Tuhan setiap masa. Dan jika burung-burung dan bunga bakung dan rumput yang di ladang dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna, apalagi orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, setelah kita mendengar penjelasan daripada firman Tuhan ini tadi, kita dapat menarik beberapa pengajaran penting daripada bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus melarang kita supaya kita jangan khawatir? Sebab pertama ialah supaya kita dapat mengutamakan Allah dan menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, supaya kita dapat melakukan perintah Allah dengan setia, karena Allah adalah sumber segala berkat dan bertanggung jawab atas segala keperluan hidup manusia yang dengan sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, jadi orang yang hidup tanpa khawatir dan mengutamakan Tuhan akan mendapat bahagian di dalam kerajaan Allah. Nah, yang kedua, apakah akibatnya jika kita hidup dalam kekhawatiran? Kita tidak dapat mengutamakan Allah dan tidak dapat menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kedua, kita tidak dapat melakukan perintah Allah dengan setia. Ketiga, kita tidak dapat fokus kepada Allah dan mempedulikan hal-hal yang rohani serta keselamatan jiwa kita. Nah, saudara, orang yang khawatir tidak akan hidup tenang dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, inilah keistimewanya, kita perlu mengutamakan Tuhan supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah ataupun keselamatan yang kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai penutup bagian firman Tuhan ini, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sekarang bukan lagi waktunya kita menuntut Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan, tetapi sekarang adalah masanya kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dengan segala berkatnya yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia. Kita harus menjaga dan memelihara persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan setiap masa dan selalu mentaati dan menjalankan perintahnya dengan setia. Dengan demikian kita akan selalu tenang, bersukacita, aman, tentram dalam lindungan dan pelukan Tuhan tanpa rasa khawatir. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, tantangan bagi kita, apakah yang membuat kita merasa khawatir dalam kehidupan kita pada hari ini? Mungkin karena keadaan dunia yang semakin membimbangkan, ekonomi yang tidak stabil, peluang untuk mencari pekerjaan yang semakin sulit, dan sebagainya. Janganlah khawatir. Tetaplah mengutamakan Tuhan. Dan orang yang mengutamakan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Dan mereka akan menikmati berkat Tuhan yang selalu baru dan yang tidak akan pernah berkesudahan. Demikianlah firman Tuhan yang kita belajar dan renungkan pada pagi hari ini. Jadi haleluya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini pada pagi ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kesempatan yang indah ini. Kami dapat bersama-sama belajar daripada firman. Kami tahu, ya Tuhan, pada hari ini adalah waktu yang jahat dan waktu yang sulit di dunia ini. Oleh sebab itu kami bersyukur karena kami dapat mempelajari firman. Di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah kekhawatiran kami sudah mendengar perkataan-Mu dan firman-Mu yang menyadarkan kami supaya kami selalu mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Maka apabila kami mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam hidup kami tidak akan khawatir karena Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan ini memberkati kami semua
memberi kesegaran yang baru bagi kami. Semewanya bagi yang sudah lemah semangatnya, yang merasa khawatir di dalam hidupnya oleh berbagai masalah dan kesulitan yang sedang dihadapi. Dan kami bersyukur karena Engkau telah mengajar kami dan menunjukkan jalan keluar dari segala kekhawatiran yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua saudara-saudara kami di mana saja, orang-orang yang percaya, yang sedang bergumul, yang sedang khawatir oleh karena berbagai masalah yang ada di dalam hidup mereka, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, dan baik masalah untuk mencari pekerjaan, dan juga masalah-masalah yang lain yang menekan hidup mereka. Kami datang kepadamu dan klaim akan firman-Mu ini akan hadir di dalam hidup mereka dan memberkati mereka, dan supaya firman Tuhan ini akan bekerja dan berkuasa di dalam hidup mereka, supaya mereka tidak khawatir lagi, supaya mereka akan menerima ketenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada pada pagi hari ini, dan biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami hidup tanpa khawatir, sebab kami percaya Engkau selalu berserta dan Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di mana saja kami berada pada waktu itu. Biarlah nama Tuhan disanjung tinggi dan dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang percaya kepadamu dan yang menyambut firman Tuhan ini dengan sukacita, dan kami percaya berkat Tuhan ini akan menyertai mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang.